Hai, selamat sore. Balik lagi di podcast Cerita Kia dengan gue sendiri Kia atau Vivi yang bakal nemenin kalian dimanapun kalian berada. Oke guys, untuk teman-teman Cerita Kia, welcome back lagi di podcast Cerita Kia dengan sekitar kurang lebih 2 bulan nggak bikin podcast, terus nggak membahas cerita-cerita ya, segala cerita-cerita yang ada, ya ampun ya. Oke, jadi sebenarnya gue udah rekaman, gue udah buat yang namanya tema pembahasan, dan itu udah gue sempet record juga, tapi nggak tahu kenapa gue kurang percaya diri ya. Jadi gue nggak gue post. Jadi ini ada pembahasannya seru banget untuk teman-teman semua cerita Kia, yang dimana ini lagi boomingnya sekali loh. Dan sempat beberapa teman gue juga cerita tentang tema yang bakal gue bahas untuk malam ini, yang nemenin kalian yang malam minggu nggak kemana-mana ya kan, atau yang nggak punya planning juga untuk keluar rumah di malam minggu ini. Jadi untuk malam ini gue bakal bahas tema yang lagi booming banget, yaitu adalah tentang temanya jadiannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Nah ini tuh lagi hangat-hangatnya banget untuk dibahas, karena gue setiap buka Instagram itu lagi banyak banget namanya berita pelakor ya kan. Nah cuman kalau untuk pelakor gue nggak mau mengambil tema tersebut, karena ya ada alasan tersendiri gue nggak ngambil itu gitu kan ya, karena itu keputusannya mereka, jadi itu urusannya mereka gitu kan. Nah cuman untuk yang gue ambil selain pelakor yang lagi hangat-hangatnya itu juga adalah kita deketnya sama siapa, pacarannya sama siapa, tapi endingnya atau nikahnya tuh sama siapa, kayak gitu. Maksudnya beda orang. Nah di sini tuh lagi hangat-hangatnya banget di Instagram seperti itu. Terus di Line juga gue sempat baca berita di Line. Terus kemudian beberapa teman gue juga cerita seperti itu, dan bahkan ada 1 atau 2 teman gue juga ngerasain hal tersebut. Jangankan teman gue gitu loh guys. Gue pribadi, diri gue sendiri pun 2 kali kalau 2 kali nggak juga sih, karena yang satunya tuh diambil sama pelakor. Ini sama-sama diambil sama pelakor sih. Tapi nggak gimana? Ya gue anggap sekali lah gitu kan, karena yang pertama itu nggak sampai nikah, nah ini sampai nikah gitu kan. Jadi gue mengalami sekali gue deket sama siapa, jadian sama siapa, ya itu karena ada pelakor juga sih, orang ketiga gitu kan. Cuman ya udahlah gitu, gue pokoknya pernah lah di posisi pacar diambil pelakor, terus bahkan kalau pacar diambil pelakor itu sekitar 3 kali deh kalau nggak salah. Aduh gila, hidup gue menyedihkan banget ya. Nggak sih, tapi nggak apa-apa ya, bagus doang, artinya ya mungkin dia nggak baik buat gue gitu kan, dia lebih baik untuk orang lain gitu kan. Nah untuk pembahasan tema ini gue ada temen gue udah sempat ngepost di Instagram ya, mau share cerita atau nanya-nanya tentang tema yang gue bahas untuk malam ini. Itu udah ada yang DM tadi siang, udah gue sempet bikin insta story di Instagram, di Instagram pribadi gue, di Instagram tulisannya gue, terus sama di Instagramnya Cerita Kia kayak gitu. Dan kebanyakan di podcast. Ya bagus juga sih daripada live Instagram ya. Karena gue sejujurnya sebenarnya tuh kurang pede banget untuk yang namanya bicara seperti ini di depan kamera, apalagi di share terus dilihatin oleh banyak orang. Ya mungkin belum saatnya kali ya gitu kan. Cuman ya sambil ya kita di sini sama-sama sharing, sama-sama berbagi cerita, kisah kayak gitu aja kan. Karena ya kalau untuk cara masukan atau apanya ya gue kasih dengan pengalaman yang udah gue pernah rasain kayak gitu kan, dan itu bakal gue kasih advice-nya ke kalian kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kekurangan atau ada yang kurang pas kan, kalian juga bisa DM gue ya kan di Instagram Cerita Kia kayak gitu ya, nggak masalah juga gitu. Justru kayak gitu bagus, kita sama-sama berbagi cerita, sharing ya kan, kasih masukan satu sama lain. Kalau ada kesalahan saling mengingatkan, lebih baik seperti itu, kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi kembali ke tema.
temanya ini kita deketnya sama siapa, atau pacarannya sama siapa, atau terus kemudian nikahnya sama siapa, kayak gitu kan. Nah, di sini tuh ada udah gak banyak yang nge-DM sih, cuman 3 orang yang nge-DM. Yang pertama ini gue nggak sebut namanya karena dia cerita gitu kan, dia nggak nanya sih di sini, cuman dia cerita pengalaman pribadinya dia yang dimana dia tuh di sini pacaran sekitar 3 tahunan. Nah kemudian selama 3 tahun dia pacaran ya kan, nah ini tuh udah sama-sama serius guys, katanya udah sama-sama serius. Ini ya gue langsung ngambil ininya aja ya. Terus di sini udah sama-sama serius. Kemudian 2 bulan kemudian tuh si cewek ini tuh pergi ke luar kota karena ada tugas kerjaannya dia gitu kan, selama 1 bulan di luar kota. Kemudian jadi kayak ngadepin hubungan LDR gitu ya guys. Terus udah kayak gitu hubungan LDR, si cewek sama cowok ini tuh sama-sama maunya saling menjaga sih. Sebenarnya di sini nggak ada masalah ya, kalau gue baca ya di sini tuh nggak ada masalah gitu. Nah jadi gue bacain aja so ya. Hai kak, aku Tet. karena di sini dia cuma kasih bintang-bintang doang nih. Aku mau sharing cerita tentang aku pernah juga apa yang dirasain sama kakak. Gimana? Dia dibilang kayak gitu. Di sini aku pernah deket sama orang atau pacaran selama 3 tahun, tapi setelah melewati 3 tahun, aku 2 bulan itu melewati LDR. Ternyata 2 bulan guys, 2 bulan melewatin LDR karena aku ditugaskan di luar kota di tempat aku kerja. Nah kita tuh sebenarnya nggak ada masalah sih, terus baik-baik aja hubungan kita. Karena karena hubungan kita tuh baik-baik aja ya, baik. Terus komunikasi kita juga baik juga. Terus kita juga ya nggak berantem gitu, ya nggak bagus juga sih. Bagus dong kalau kayak gitu, nggak ada masalah kan guys gitu. Cuman ketika gue lagi di luar kota, gue kan bareng sama temen gue, rekan kerja gue juga. Nah kebetulan dia habis putus sama pacarnya dan dia curhat sama gue kak, katanya dia tuh lagi nyari orang yang serius. Nah gue juga cerita, aku juga lagi nyari yang serius. Nah gue bodohnya gue sih kak, ya gue salah sih gitu kan. Nah gue salah sih kak, cuman gue pada saat itu bilang gue udah punya pacar gitu. Nah terus lu salahnya di mana ya? Jadi oke, terus udah kayak gitu tulisan ini. Udah kayak gitu udah nikah, aku saling curhat-curhatan. Nah terus setelah kita 2 bulan habis dari situ, aku ketemu sama pasangan aku. Nah aku nggak tahu selama kegiatan pasangan aku tuh di sana seperti apa selama 2 bulan, karena kan kita kan LDRan dan sepertinya juga nggak ada apa-apa juga dan nggak ada hal yang mencurigakan juga, dan aku nggak ada berpikiran dia selingkuh atau dekat sama cewek lain. Dan aku pun ya aku nggak tahu sih. Terus tiba-tiba 2 minggu aku di Jakarta, aku lost contact sama pasangan aku kak. Kenapa ya? Aku mikir kayak gitu. Sampai aku ngabarin dia, sampai aku ngabarin orang tuanya tuh nggak diangkat-angkat kak. Tiba-tiba 2 hari kemudian, setelah dia 2 minggu hilang tanpa kabar, dia ngabarin aku lagi, ngajakin ketemu kak. Dan tapi ini sih yang bikin aku nyesek kak, nggak kuat. Kenapa nggak kuat ya? Duh, ini kayaknya sedih deh, nggak kuat. Terus aku ketemu nih kak di sebuah cafe di Jakarta. Aku sama dia ini baru-baru ini sih kak, setelah lockdown. Gimana sih maksudnya? Bukannya kita lockdown 2 bulanan ya? Gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Yaudah lah ya. 2 sebulan apa nih? Udah gitu kita ketemu di sebuah cafe, ya oke. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba kita ngobrol bla 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 bla. Ya banyak juga bla bla blanya. Tiba-tiba dia mengakhiri hubungan kita kak.
Ya udah deh, aku sih nahanin nangis aja, pura-pura nggak kuat gitu. Hehehe, gila ini cewek tegar banget sih. Tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu dari tasnya, Kak. Aku pikir dia mau ngelamar aku. Ya aku pikir kan dia putus cuma bercandaan, ngeprank gitu. Terus aku kebayang dia ngeluarin cincin ngelamar aku di saat itu, tapi nyatanya dia ngeluarin undangan. Oh my god, sedih banget sih itu pasti di saat itu ya. Putusin dikasih undangan cuy. Allah, ini tapi gimana, gue bingung deh, kan dia kan luar kota 2 bulan, kita kan lockdown selama ini, dia sedangkan di sini ketemu setelah adanya PSBB yang dilonggarkan ya. Terus nikahnya di sini sih dia nggak sebutin nikahnya kapan. Terus habis itu ya udah dia, terus habis itu aku cuma nahan nangis sih, Kak, dan aku pura-pura senyum kuat tegar gitu di depan dia. Terus nggak lama ngobrol-ngobrol sebentar, aku beri salaman, pelukan sebentar, abis itu aku pergi deh. Terus aku telepon teman aku, udah bye, selesai. Nah udah gitu dong ya. Gue sebenarnya oke sih, gue sedih sih. Sedihnya adalah ya Allah, lu 2 bulan lu kerja di luar kota, terus tiba-tiba lu balik ke Jakarta, ya kan, 2 minggu ditinggalin gak ada kabar, lu nelfon keluarga cowoknya juga gak ada kabar, tiba-tiba dikabarin 2 hari kemudian ketemu, terus dikasih undangan, diputusin saat itu juga guys. Itu sih menyedihkan ya. Cuman ya buat lu yang udah ngirim cerita lu, ya gue sungguh menyedihkan sih hubungan lu ya gitu ya. Dan yang gue salut adalah lu nggak nangis depannya dia ya. Gue tahu sih itu sakit banget, lu kayak lu pasti kayak nggak kuat banget nahanin air mata itu gitu kan. Nah pokoknya ya salut sih sama lu bisa sekuat itu nahan tangis lu, sedih lu di depan cowok. Gue nggak mau sih bilang cowok itu brengsek ya. Ya mungkin ada suatu hal yang dia kenapa mengambil keputusan hal itu gitu kan. Ya kan kita kan nggak ada yang tahu ya, kita kan jauh, apalagi 2 bulanan ya, lumayan lama sih sebenarnya gitu kan. Dan aneh juga sih, tanpa apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada petir ya kan, tiba-tiba putus terus dia nikah sama orang lainnya. Mungkin ya gue nggak tahu sih ya keputusannya dia atau pemikirannya dia pada saat kalian LDR tuh seperti apa gitu kan. Cuman buat lo ya mungkin Tuhan tuh ada niat baik sama lo gitu kan. Jadi kayak dikasih ujian, hubungan lo dijauhkan dulu nih selama 2 bulan 2 minggu ya lo dijauhkan, terus 2 minggunya lo dikasih ujian yang dimana Tuhan tuh kayak gini, yaudah deh kasih ujian lagi, coba ini maunya ini kan baik-baik aja, kita kasih ujian lagi biar lu tuh tahu, biar lu tuh bisa mikir kalau ada sesuatu di dalam hubungan lu gitu. Cuman kan pada saat itu kan lu masih berpikir tenang, santai, slow gitu kan. Apalagi yang lu ketemu tuh yang kayak gila, lu masih bisa senyum gitu. Itu bagus sih, wanita kuat sih, keren sih. Gue salutin sih buat lu. Lu orang yang udah dewasa sih gitu kan. Cuman sangat disayangkan sih kalau misalkan dia meninggalkan lu. Ya gue sih berdoa ya semoga lu tuh mendapatkan jodoh yang sangat dan benar-benar menerima lu dan yang gak akan pernah ninggalin lu dalam kondisi atau situasi apapun gitu kan. Ya mungkin Allah tuh emang dari awal tuh sudah kayak ngasih tanda-tanda, cuman lu nya masih berpikir positif, aku suka itu gitu kan. Terus akhirnya ada waktu akhirnya terungkap gitu kan, dengan cara cowok ini mengungkapkan bahwa ya intinya kalau nggak bisa ngelanjutin hubungan lagi gitu dan dia udah ada jodoh lainnya, nggak apa-apa gitu. Kita ngambil hal positifnya dari cerita ini ya. Emang sih selamanya tuh nggak selamanya orang yang pernah berhubungan sama kita berapapun lamanya, walaupun nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada geledek, terus nggak ada masalah apapun, itu pasti ada aja terjadi gitu kan. Kalau misalkan kita bukan jodoh kita tuh ya pasti bakal ada aja gitu petunjuk gitu, dan akhirnya ketemu ya kan. Ya semoga ya gue harap sih lu bisa bisa sabar, bisa ambil hal positif, jangan negatif, tetap berhubungan baik sama mantan,
dan sama istrinya mantan gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya udahlah, maksudnya nggak usah diituin lagi gitu kan, karena kan takutnya kan apalagi kalian pernah pacaran gitu kan. Nah perempuan kan perasaannya sensitif, jadi lebih baik ya udahlah, maksudnya nggak usah ini lagi. Maksudnya kalau untuk menjaga komunikasi dan lain-lainnya sih kayaknya nggak usah perlu komunikasi lah ya gitu kan, nggak usah unfollowan tetap berteman, tapi ya nggak usah komunikasi secara intens lagi atau kayak gimana, dan nggak usah membahas atau mengingat masa lalu yang ada gitu loh. Jadi kayak gitu menurut gue. Jadi semangat terus kerjanya ya kan, senyum terus ya, bahagia. Aku yakin bakal dapat orang yang terbaik buat kamu. Oke? Terus untuk selanjutnya nih ada 2 lagi. Karena kan cuma 3 ya maaf baru dikit, masih belajar, makanya dong jangan lupa follow, jadi terus di like juga, terus dengerin, terus di share podcast, jadi aku biar semangat untuk rekaman lagi untuk podcast aku ya, next bismillah YouTube lah ya. Oke, jadi yang pertama, Kak, aku sih sampai saat ini alhamdulillah cuman dekat aja. Dan alhamdulillah juga aku nggak berharap banyak, jadi ya aku nggak tahu sih rasanya gimana gitu. Dan ketika dia nikah sama orang lain ya udah aku biasa aja, karena emang kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya udah, terus kenapa gitu. Terus di sini kakak pernah ngerasain secara pribadi berapa kali kak, dan rasanya gimana? Aduh, oke. Jadi kalau gue pernah kalau gue sih kalau untuk deket tuh sering deket beberapa kali, bahkan hampir mau jadian. Cuman jadiannya gue kalau untuk sampai nikah sih gue baru sekali kalau untuk sampai nikah. Tapi kalau untuk deket terus pacarannya sama orang lain ya itu beberapa kali gitu. Ya sih, nggak sedih, biasa aja gitu kan. Jadi gini, kalau untuk yang sampai nikah tuh ada, gue udah pacaran sama dia tuh kurang lebih 2 tahun, ya kan. Nah udah kayak gitu, ya udah, maksudnya kita juga sering putus nyambung, dan akhirnya ya dia juga ada deket sama cewek lain juga. Ya mungkin cewek itu yang lebih baik daripada gue, dan mungkin gue juga bukan ditakdirkan untuk jadi jodohnya dia. Ya udah, dia nikah sama orang itu. Ya gue sih awalnya ya gimana ya belum bisa move on sih gitu kan, belum bisa move on dan agak susah sih gitu kan. Ya cuman mau kayak gimana gitu. Maksudnya gini, buang-buang waktu ketika kita menggalaukan atau mengharapkan sesuatu yang hal itu nggak akan pernah terjadi atau datang kepada kita lagi gitu. Jadi buang-buang waktu menurut gue. Makanya dari itu gue kayak mukul diri sendiri, nggak mukul sih, kayak kasih pembelajaran atau tamparan, tapi yang nggak nampar diri sendiri juga ya, dengan dengan kayak ngelihat kayak pokoknya belajar lah sama diri sendiri tuh. Kayak kalau diri gue kalau kayak gini-gini terus tuh nggak baik gitu kan, bisa ngerusak diri gue sendiri. Maunya ngerusak diri gue sendiri itu adalah yang kita aktivitas keganggu, kita nggak bisa leluasa ini itu, kita nggak bisa berpikir luas gitu kan. Jadi gue kayak berpikir kesana sih gitu, dan yang ada nanti karir ataupun pendidikan hancur gitu kan. Nah makanya dari situ gue ya udah mulai mengikhlaskan dan mencoba untuk move on gitu. Nah itu sih baru 1 kali sih, tapi alhamdulillahnya. Nah kalau untuk yang deket terus pacaran sama orang lain sih ya gue udah sering sih ya deketnya sama gue, dan itu pun gue nggak masalah. Tapi ada 1 orang gue udah nyaman banget, gue udah sayang banget, gue udah punya perasaan banget sama dia, tapi dia jadinya sama orang lain itu ada. Nah itu sih awalnya gue galau ya, dan gue sampai pernah masih hubungan sama dia gitu kan. Nah gue kan dari awal udah berpegang prinsip, dan gue punya kayak yang pokoknya gue udah punya prinsip kalau misalkan temen atau siapapun yang udah punya pasangan, gue bakal jaga jarak dan gue nggak bakal komunikasi secara intens lagi gitu kan. Karena ya gue nggak pengen
apa ya, misalkan sama-sama nyaman, terus sama-sama punya perasaan, akhirnya hubungan dia sama ceweknya rusak. Nah itu gue nggak mau. Makanya gue emang dari dulu punya prinsip, maupun itu sahabat, maupun itu temen, maupun itu orang baru kenal ya kan, baru datang di hidup gue atau bagaimana, ketika dia udah punya pasangan, dan gue akan membuat garis merah atau membuat jaga jarak gitu kan, agar hubungannya atau komunikasi kita tuh antar gue sama dia tuh nggak terlalu intens kayak gitu. Karena kan susah sebenarnya, perasaan tuh sebenarnya susah untuk dihindari gitu. Kalau kita udah mau memiliki perasaan nyaman, apalagi kita udah sayang, itu tuh udah susah banget untuk ngejauh. Dan kayaknya jangan sampai tercipta adanya jangan sampai membuat diri kita pelakor atau kita merusak hubungan orang itu gitu kan kasihan gitu kan, kasihan juga ceweknya atau kasihan juga cowoknya, sebaliknya kayak gitu. Dan itu rasanya tuh gak enak, karena gue pernah ngerasain di posisi dimana ya gue maksudnya pacaran terus ujung-ujungnya ada orang ketiga kayak gitu kan, dan gue nggak tahu itu kayak gimana gitu kan. Walaupun kita udah kenal sama ceweknya, walaupun kita udah kenal sama cowoknya, ya buat kalian yang cowok juga, ya menurut gue ya kalau untuk telepon kalau untuk intens lebih baik jangan deh, maksudnya jaga jarak, karena takutnya ya itu ada saling baper-baperan dan itu susah sih gitu. Nah kecuali kalau misalkan dia udah putus, nah untuk kembali hubungan intens lagi nggak apa-apa, kita layani gitu kan, karena kan dia lagi nggak sama siapa-siapa, nggak deket sama siapa-siapa. Dan kalau misalkan terjadinya kebaperan kan nggak ada masalah ya kan, nggak ada yang saling terluka, ada ini kayak gitu. Jadi paling kalau itu gue pernah, cuman ya itu pernah. Terus apa ya, kalau misalkan itu terjadi kepada kalian pun harus melakukan, ya gue nggak nyuruh kalian sih, cuman ya itu menurut gue sih, kita harus menjaga komunikasi, tapi komunikasinya itu tetap berteman baik tapi nggak terlalu intens banget kayak gitu, karena kan dia udah mempunyai pasangan, jadi kita menghargai dia yang sudah punya pasangan, pokoknya kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya adalah ya ini sama juga ya, hampir sama ya. Kak, gimana sih perasaannya kalau kakak pernah ngerasain pacaran atau deket sama siapa, nikahnya sama siapa? Ya tadi, nah ini sama sih sebenarnya. Ya perasaannya ya gimana ya, campur aduk sih sebenarnya. Campur aduknya adalah sakit, sedih, apa ya, bingung sih sebenarnya, jujur sih itu tuh nggak bisa diuraikan gitu, nggak bisa dideskripsikan kesedihannya kita, perasaannya kita pada saat itu tuh gimana tuh nggak bisa diartikan apapun gitu. Susah sih, soalnya perasaan itu nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa diartikan, nggak bisa nggak bisa diceritakan sih, nggak bisa diapain ya, pokoknya nggak bisa gimana sih ya, pokoknya intinya itu gitu. Jadi pada saat itu sih ya apa ya, gue sih ya sedih sih, pasti sih sedih, galau ya kayak gitu lah, pokoknya susah banget. Cuman ya ikhlas kayak gitu. Jadi gitu guys, tuh kan jangan sedih-sedih. Nah buat kalian tuh yang ya mungkin ngerasain hal yang sama, deketnya sama siapa, akhirannya jadiannya sama siapa, atau pacarannya sama kita bertahun-tahun tapi ternyata nikahnya sama orang lain, ya kita ambil hal positifnya sih dari hubungan itu gitu kan, apa yang udah kita jalanin. Ya artinya ya kita nggak jagain jodoh orang sih, maksudnya kita tuh mempunyai pengalaman yang dimana pengalamannya tuh maksudnya gini, gue udah pengalamannya itu adalah gue udah pernah ngejalanin hari-hari ya kan, yang indah, susah, seneng, sedih sama dia kayak gitu. Dan mungkin waktu misalkan di hari itu dia udah milik orang lain, ya berarti di hari itu kebahagiaan kita sama dia ya di hari itu selesai kayak gitu. Emang nggak selama lamanya, mungkin kehidupan dia, bahagianya dia, susahnya dia, sedihnya dia, dukanya dia, itu yang bakal dia rasain sama pasangannya
untuk selama-lamanya itu mungkin sama orang lain. Jadi ya sebenarnya menurut gue sih nggak ada kita jadiin jodoh orang gitu ya. Ya emang itu udah ditakdirkan dari Tuhan gitu kan. Kita didekatkan sama orang nih ya, kita didekatkan sama orang, kita udah bahagia banget, kita udah nyaman, kita udah sayang, udah cinta ya kan. Terus kita udah pokoknya udah deh, kayak udah gue yakin nih sama nih orang gitu kan. Cuman someday kan pasti segala sesuatu kita nggak bisa menolak ya kan, kejadian itu gitu, atau kehendaknya dari Tuhan yang udah Tuhan kasih. Mungkin sebatas itu kebahagiaannya kita bersama dia, atau menjalani hari-hari kita bersama dia gitu. Jadi segala sesuatu tuh udah ditentukan dan udah ditentukan dan udah dibatasi oleh Tuhan gitu kan. Sisanya ya kita tinggal, kalau misalkan kita nggak sama dia, kan kita pasti berpikir tuh, kenapa kok dia jadinya sama dia ya, aku nggak sama gue ya, padahal kan pacarannya sama gue atau deketnya nih sama gue. Oh berarti ada yang kurang nih dari gue nih, kira-kira apa ya kurang dari gue. Nah lu bisa belajar nih selama hubungan lu sama nih orang ya kan, kenapa yang tiba-tiba jadiannya atau nikahnya sama orang lain, ya lu bisa introspeksi diri lu sendiri gitu kan. Nah dalam menjalin hubungan atau kedekatannya lu tuh, apa sih yang salah, apa sih yang membuat dia sakit hati, apa sih yang membuat dia sedih gitu kan, apa sih yang pernah membuat dia tuh marah. Nah lu memperbaiki diri, apa sih yang pernah lu lakuin, lu menyesal ketika menjalani hubungan dalam hubungan itu. Nah lu perbaiki agar ketika lu ketemu dengan orang yang baru, lu nggak mengulangi hal kesalahan yang sama, lu nggak melakukan keteledoran yang sama ya kan, dan lu nggak membuat dia marah dalam kelakuan lu yang sama kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil itu sih. Jadi bagus sih sebenarnya, bisa sekaligus membuat pelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi kayak gitu kalau menurut gue. Jadi ya nggak sedih pasti ya, tapi tetap tersenyum dan menerima serta ikhlas. Kalau kita ikhlas, senyum, dan kita juga bahagia, dan pasti suatu saat nanti atau dalam waktu dekat, kalau Tuhan udah takdirkan kita ketemu sama jodohnya kita, ya kita ketemu gitu kan, dan kita pasti bakal sama-samanya bersama dia, dan kita pasti bakal bakal terus sayang gitu sama orang yang kita sayangi kayak gitu guys ya. Jadi mungkin itu aja podcast cerita Kia. Ya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nge-DM aku ya, walaupun cuma 3 orang nggak apa-apa gitu kan. Dan udah ada yang DM aku, ini sih baru 1 orang sih, kak kok nggak buat podcast lagi. Wah berarti dia dengerin podcast aku terus dia langsung follow IG aku, dan itu terima kasih banyak gitu kan. Nah makanya aku semangat banget nih untuk buat podcast ya. Pokoknya jangan terus lupa support podcast aku, share, terus dengerin. Terus kalau ada masukan kalian bisa DM di Instagram aku ya kan. Terus udah kayak gitu ya, kalau misalkan ada cerita yang pengen kalian share ke podcast aku bakal bakal bikinin gitu kan. Terus bakal aku bahas juga di podcast cerita Kia. Dan apalagi ya semoga kalian seneng dan terus dukung, karena dukungan kalian juga dorongan buat aku juga untuk membuat podcast yang seru-seru kayak gitu ya. Oke guys, jadi semangat banget buat kalian yang pejuang gue nggak bilang jagain jodoh orang ya, tapi pejuang pejuang mencari pasangan yang tepat lah, pokoknya kayak gitulah ya. Pejuang mencari pasangan yang tepat, dan apa yang kalau misalkan kalian merasakan ya hal itu ya udah kita ambil hikmahnya, dan kalian bisa introspeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi agar jodohnya dan semoga jodohnya didekatkan kayak gitu. Dan kalian sehat-sehat terus, bahagia terus, jangan lupa tersenyum, jangan lupa berbagi, dan selalu bahagia, dan selalu berpikir positif ya kan, dan selalu membuat kegiatan-kegiatan hal yang baik serta kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Jadi mungkin itu aja podcast untuk Kia dan pembahasan malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, di episode terseru di podcast cerita Kia. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, jangan lupa follow IG cerita_Kia.
Dan mungkin itu aja dari gue. Salam apa ya? Salam hangat dari gue ya. Aku sayang kalian, love you, bye bye, sampai ketemu nanti.